Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama aku Ika. Aku mahasiswa Politeknik Negeri Cilacap. Prodi Rekayasa Keamanan Cyber NIM 230109011. Hari ini aku mau sedikit sharing mungkin ya soal keamanan data dan informasi. Nah, di hari ini aku mau sharing tentang beberapa hal. Yang pertama ada cara ngecek email, cara ngecek email itu kira-kira aman atau enggak. Terus yang kedua mungkin aku akan jelasin sedikit data dan informasi, mungkin lebih ke data kali ya, data data pribadi dan bagaimana sih apa aja ancamannya, terus gimana aja cara ngamaninnya. Oke, mungkin di sini aku ada 5 link yang bisa teman-teman pakai. Yang pertama ada periksadata.com, yang kedua ada have I been pwned.com, terus yang ketiga ada dihash.com, yang keempat ada avast.com hackcheck, terus yang kelima ada monitorfirefox.com. So actually aku udah pernah coba untuk link yang pertama dan yang kedua, dan ketiga link lainnya jujur aku belum coba sama sekali. Jadi kita bisa cek di sini. Aku udah ada beberapa tab yang kebuka. So the purpose is the same. Mungkin tujuan dari kelima link ini sama aja sebenarnya, untuk ngecek apakah email kita itu sempat tertaut di salah satu website misalkan, atau di salah satu apa namanya, aplikasi. Terus aplikasi itu pernah bocor nggak sih sebenarnya, kayak kemarin ada kasusnya, misalkan kemarin ada kasusnya Tokopedia yang data usernya itu eh, apa ya, data usernya itu kambil semua misalkan kayak gitu. Nah, kita tuh pengen ngecek sebenarnya email kita tuh pernah ketaut di salah satu situs atau salah satu aplikasi yang nggak aman nggak sih. Nah, kita bisa ngecek lewat kelima website ini. Jujur aku udah pernah pakai yang ini sama ini, tapi yang ketiga belum pernah sama sekali. Mungkin kita bahas nanti aja. So the first thing we have to do is, yang pertama harus kita lakukan itu sebenarnya cuma satu step sih sebenarnya. Kita cuma input email doang, input email buat yang sering kita pakai ya, yang sering kita pakai buat misalkan buat login kemana gitu, atau enggak kita cuma punya satu email, kita bisa langsung cek di sini. So my email is the bishop. Nah, di sini ini emailku, thebishopf8.com, thebishopf8.com. Nah, ini kita bisa langsung cek periksa sekarang, dan hasilnya bentar, nge-lag juga nih dah jaringannya. Nah, sambil kita tunggu mungkin kita bisa cek di yang satunya ya, yang di ini kita juga bisa pakai email yang sama. Have I been forwarded itu sama aja kayak yang tadi sebenarnya, purpose-nya buat ngelihat sebenarnya di apa namanya, password kita tuh sempat lihat nggak. Mungkin di sini juga. Nah, jujur buat yang di Hash, yang Avast dan Mozilla, jujur aku belum pernah pakai, tapi let's try nanti. Kita coba cek dulu. Nah, ternyata akunku aman, guys. Akunku meskipun udah sering dipakai buat login sana sini, tapi tetap aman gitu. Nah, di sini juga kalau misalnya teman-teman scroll di bawahnya itu ada nih, jika data kamu bocor, kalian bisa pakai yang ke-6 step-step ini. Mungkin teman-teman bisa coba ya di rumah untuk yang periksadata.com. Terus yang kedua, yang ini oke, good news. Nggak ada yang ke apa namanya? Nggak ada yang pernah bocor gitu. Nah, terus mungkin sebenarnya aku ada satu email lagi yang sering aku pakai, yang mungkin pernah aku login di salah satu aplikasi yang bocor itu. Aku pernah pakai di, bentar. Nah, aku sering pakai akun ini buat login kayak kalau misalkan butuh website yang butuh login, biasanya aku cuma pakai satu email ini doang. Aku coba cari. Oh, nah kalau misalkan kan teman-teman tadi udah lihat ya, kalau misalkan akunku yang pertama yang aku coba itu tadi itu hijau karena dia aman gitu. Nah, di akun yang kedua ternyata ada yang kelihatan nih. Nah, apa nih ternyata? Oh, ternyata aku pernah login di Internet Archive di September 2024. Ternyata Internet Archive itu pernah ke expose gitu datanya. Nah, jujur yang ketiga ini belum aku pakai sama sekali. Jadi aku juga kurang tahu sih ini cara cara kerjanya gimana. So let's try, I guess. Aku tetap bakalan pakai yang pertama, atau kita skip atau yang ini ya. Hmm. Mungkin teman-teman juga bisa coba dirubah ya nanti,
mana website yang paling di menurut teman-teman oke gitu, soalnya kalau misalnya menurutku ini dua dua ini oke sih. Mungkin buat tiga lainnya mungkin teman-teman bisa coba sendiri atau kita langsung cek di sini aja. Ini aku coba yang ini kali ya. Terakhir itu aku coba buka ini, itu lelet banget teman-teman, jadi aku not really recommend yang ini sih. I prefer these two. Aku prefer yang periksadata.com sama Have I Been Paid. Soalnya kalau misalkan yang ini kita bisa ngelihat kayak oh ternyata yang ada breachesnya tuh di mana gitu. Ternyata ada password hack leak. Ternyata password saya pernah bocor teman-teman, tapi nggak dikasih tahu nih bocornya kenapa. Nggak paham juga kenapa. Beda sama yang ini tadi. Kalau ini kan tadi kelihatan ya bocornya di mana. Aku misalnya ini enggak nih. Nih mungkin harus harus di sini. Mungkin itu buat jalan-jalan sebentar, buat ngelihat email ya. Email kita passwordnya udah pernah bocor apa belum. Nah, terus aku mau ajak teman-teman buat kenal apa sih data pribadi. Nah, supaya obrolan kita nanti ke depannya lebih berdasar gitu ya, lebih ada dasarnya, ada legal standingnya. Jadi aku mau bahas dari segi undang-undang gitu. Nah, kalau misalkan dari Undang-Undang Republik Indonesia nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi, itu ada apa? Definisi data pribadi itu ada di pasal 1.1 yang pertama. Data pribadi itu data tentang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non elektronik. Nah, yang aku dapat itu data pribadi itu data tentang perseorangan. Jadi kita bisa kenal seseorang tuh lewat data itu. Misalkan kalian tahu nama aku nih, nama aku Ika. Nah, itu tuh data data pribadi aku, data nama aku Ika. Itu cara kalian mengidentifikasi aku, misalkan lewat nama. Atau misalkan teman-teman yang oh Ika kan banyak gitu. Nah, biasanya kalau teman-teman itu suka banget misalkan save kontak WA itu nama sama tempat tinggal. Misalkan aku dari Cirebon nih. Nah, biasanya teman-temanku tuh banyak yang save kayak Ika Cirebon gitu, karena ada IKA-IKA yang lain di kota-kota yang lain juga, atau dari IKA SMA berapa gitu. Nah, ini kan tadi dijelasin juga diidentifikasi secara tersendiri, misalkan nama aku sendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya, misalkan ya kayak tadi dari sekolah mana, terus dari apa namanya? Dari kota mana gitu-gitu. Secara elektronik atau non elektronik. Nah, terus di pasal 4 ayat 1 data pribadi itu terdiri atas A, data pribadi yang bersifat spesifik, sama B. Nah, data yang B itu data pribadi yang bersifat umum. Nah, di sini jelasin juga kalau misalkan data pribadi di pasal 4 ayat 2, data pribadi yang spesifik itu apa aja sih? Nah, kalau misalkan dari Undang-Undang PDP, data pribadi yang spesifik itu ada data dan informasi kesehatan, terus biometrik, genetika, catatan kejahatan, data anak, data keuangan pribadi, dan atau data lainnya. Nah, kalau misalkan data pribadi di pasal 4 ayat 3 itu yang umum itu ada nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, status perkawinan, dan atau data pribadi yang dikomunikasikan kayak yang tadi ya, yang aku bilang kalau misalkan IKA itu bisa diidentifikasi dengan IKA doang atau IKA dari kota mana gitu atau dari sekolah mana gitu. Nah, kalau menurut pandangan aku pribadi ya teman-teman, kalau misalkan data pribadi yang umum itu yang kalau orang tahu tuh nggak bahaya. Contoh nih, misalkan kayak tadi Ika itu perempuan. Nah, itu kan bukan data yang rahasia ya. Data pribadi itu nggak semuanya rahasia menurut aku, karena data itu kan fungsinya untuk mengenali, mengidentifikasi seseorang. Kalau misalkan semua data itu dianggap dicapnya data rahasia, ya kita gimana cara mau ngenalin orang lain kan gitu. Jadi menurutku data itu ada yang data yang bersifat kayak tadi, ada yang umum dan ada yang spesifik. Nah, menurut aku yang spesifik ini yang benar-benar harus jaga kerahasiaannya. Kalau bisa cuma kita doang yang tahu. Contohnya kayak misalkan data keuangan pribadi itu kan ya itu data yang krusial yang nggak boleh orang lain tahu. Jadi sebaiknya cuma aku yang tahu kalau misalkan data keuangan pribadi itu. Atau misalkan catatan kejahatan yang tahu ya cukup misalkan cuma kita atau keluarga gitu. Atau informasi kesehatan itu juga benar-benar rahasia banget, karena bisa disalahgunakan kalau misalkan orang lain tahu. Nah, kalau yang umum itu orang lain tahu juga nggak masalah. Misalkan aku perempuan, ya udah itu kan fakta gitu, itu nggak akan membahayakan aku, kecuali misalkan mereka tahu
apa namanya, data-data yang krusial begitu. Nah, penyebab kebocoran data itu apa sih? Nah, menurut Mahmud Ashari dalam artikelnya yang dibuat pada laman web Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia tahun 2022, dia bilang kalau kebocoran data itu disebabkan oleh 3 faktor utama. Yang pertama human error, yang kedua malware atau malicious software, dan social engineering. Nah, kalau menurut aku pribadi nih, kebocoran data itu disebabkan oleh beberapa faktor. Nah, aku tuh mengkelompokin jadi dua. Yang pertama itu faktor komputer, yang kedua itu faktor manusia. Kalau faktor komputer itu yang misalkan malware, terus sistem vulnerabilities atau apa kerentanan sistem, terus software dan hardware yang malfungsi, terus ada third party service kayak misalkan cloud yang apa punya kelemahan gitu. Nah, kalau dari manusia sendiri itu ada human error, terus social engineering dan insider threat. Mungkin teman-teman ada beberapa yang udah tahu soal istilah-istilah ini, ada juga yang belum tahu. Mungkin aku jelasin sedikit. Kalau misalkan malware itu contohnya kayak virus, trojan, yang aplikasi-aplikasi berbahaya yang diselupkan ke komputer kita terus membahayakan kita, misalkan nyuri data, atau spyware yang fungsinya buat memata-matai. Nah, itu juga termasuk malware. Terus kalau misalkan sistem vulnerabilities itu misalkan ada sistem nih tapi dia nggak aman gitu. Nah, dia ada kerentanan di sesuatu sistemnya, misalkan dari login page-nya atau dia dari penyedia jasanya sistem itu sendiri yang kurang aman gitu, misalkan kayak gitu. Terus kalau third party service itu misalkan cloud, terus misalkan teman-teman juga pakai VPN yang punya vulnerabilities yang tergantung dari providernya masing-masing gitu. Nah, kalau misalkan dari manusia itu ada human error. Human error itu misalkan kesalahan yang dibikin, misalkan nih sistem udah kuat tapi manusianya tuh error, manusianya itu tetap salah gitu. Misalkan kita tetap ngasih password ke orang lain, itu kan sebenarnya nggak boleh. Itu kan yang juga menyebabkan kebocoran itu, karena kan nggak semua orang bisa kita percaya, bahkan termasuk keluarga kita sendiri. Kita juga punya data-data yang benar-benar harus kita keep aja untuk diri sendiri, yang nggak harus kita sebarluaskan ke orang lain. Terus dari social engineering itu menurutku salah satu teknik yang banyak digunain juga nih buat nyari informasi. Misalkan nih nyari tanggal lahir, nama ibu. Nah, kalau misalkan rekening bank kan butuh tanggal lahir, butuh nama ibu gitu kan. Nah, itu tuh jadi si penyerang itu pengen tahu data-data kita itu lewat nanya langsung, dan kita ngasih data-data itu secara nggak langsung karena kitanya nggak aware gitu sama apa yang dia tanyain. Misalkan kita nganggapnya itu pertanyaan yang biasa gitu ya, tapi buat beberapa orang data itu penting, mungkin karena dia pengen dia butuh sesuatu dengan kita, atau dia pengen memang kita jadi targetnya dia gitu. Nah, terus insider threat ini biasanya ada di perusahaan-perusahaan nih, karena kita sekarang konteksnya data pribadi, jadi mungkin nggak terlalu aku banyak bahas. Yang intinya itu ada orang dalam yang punya apa ya, kayak semacam ada orang dalam yang berbahaya gitulah, yang ada kemungkinan dia tuh menyebarkan informasi ke perusahaan gitu. Tapi kan sekarang kita konteksnya ke data pribadi ya, jadi mungkin nggak aku terlalu bahas yang itu. Terus cara melindungi data pribadi nih. Nah, ini menurut Reza Ramadhani di artikelnya yang dimuat dalam laman web Tim Tanggap Insiden Cyber Universitas Teknologi Indonesia. Nah, menurut dia itu kebocoran data itu ada 4 nih caranya. Yang pertama ada password yang kuat, yang kedua ada two factor authentication, yang ketiga ada perbarui software, dan keempat ada gunakan VPN. Yang pertama itu pasti, karena password itu kan salah satu salah satu cara untuk mengidentifikasi kalau kita tuh benar-benar yang punya sistem atau enggak sih. Terus yang kedua, mungkin kalau password nggak terlalu aku jelasin. Yang kedua ada two factor authentication. Ini sebenarnya banyak diimplementasiin buat teman-teman yang biasanya pakai software tertentu, misalkan pakai software WhatsApp misalkan. Nah, di WhatsApp itu selain kita ada opsi untuk mengaktifkan two factor authentication supaya ada hal-hal lain yang dimasukin selain password. Misalkan kita punya password WA 1234. Nah, ada faktor lain nih, misalkan ditanyain siapa nama hewan peliharaan kamu, misalkan kayak gitu. Nah, itu sebenarnya bisa kita setting ya. Misalkan siapa nama hewan peliharaanmu, kan nggak semua orang tahu gitu. Meskipun si yang menyerang tahu nama kita, tahu password WA kita, tapi dia nggak tahu autentikasi untuk kedua langkahnya, ya itu yang dia perlu nambahin lagi gitu, yang dia perlu tahu lagi gitu. Jadi ini kayak keamanan berlapis lah gitu.
Nah, terus yang ketiga perbarui software karena sejujurnya software itu kan kenapa sih software itu sering update gitu? Ya karena salah satu alasan ya karena keamanan. Karena semakin apa ya, semakin kita update, semakin dunia itu semakin eh, perkembangan teknologi semakin pesat, yaitu semakin banyak serangan-serangan, semakin banyak ancaman-ancaman yang ada gitu. Jadi perbarui software ini penting. Kenapa? Karena kita supaya si developer juga bisa identifikasi, oh ternyata ada serangan jenis baru nih. Nah, gimana caranya supaya software itu bisa tetap terlindungi, yaitu dengan caranya update gitu, supaya kita juga bisa update sistemnya, supaya nggak ada apa, nggak terjadi, nggak ada vulnerabilities atau meminimalisir kemungkinan terjadinya serangan gitu. Nah, yang ketiga ada VPN. VPN ini mungkin beberapa teman-teman udah tahu itu network yang punya kita sendiri gitu. Mungkin bisa aku bahas di lain hari untuk yang VPN karena ini lumayan panjang nih pembahasan tentang VPN-nya. Nah, terus ini tambahan nih dari aku ya. Kalau yang tadi kan yang empat tadi itu dari Mbak Resa Ramadhani. Nah, kalau misalkan dari aku, yang paling penting nih teman-teman jangan sembarangan klik link. Misalkan nih dikasih link apa, tolong dibaca dulu. Sebelum diapa-apain, tolong dibaca dulu. Ayo kita budayakan membaca pesan yang diterima sebelum melakukan apapun, sebelum nge-share, sebelum ngeklik, sebelum reply itu tolong dibaca dulu nih, ini sebenarnya tentang apa sih, kok linknya aneh ya. Nah itu kalau misalkan teman-teman udah ngeliat ini aneh, itu jangan diklik. Terus kalau misalkan kalian teman-teman itu ragu ini apakah akun asli atau bukan gitu, itu bisa teman-teman nanya ke teman lainnya gitu, misalkan yang paham sebelum kalian ngapa-ngapain. Kalau misalkan menurut teman-teman juga agak mencurigakan, baiknya jangan diapa-apain atau malah apa, di screenshot supaya ada bukti ketika ada di kemudian hari ada sesuatu. Terus jangan mudah percaya dengan stranger di internet ya, ini nanti aku bahas nanti ya. Nah, metode ancaman sebenarnya ada banyak nih metode ancaman, tapi aku paling sering itu ngelihat metode ancaman phishing. Phishing itu apa sih sebenarnya? Kayak phishing itu misalkan nih teman-teman tuh suka pakai aplikasi apa? Misalkan Instagram. Nah, ternyata ada web yang menyerupai webnya Instagram nih. Kalian pengen login, teman-teman pengen login di Instagram, tapi typo misalkan. Nah, ternyata typo itu malah redirect atau malah diteruskan ke web lain yang sebenarnya itu bukan punya Instagram gitu. Tapi teman-teman udah terlanjur masukin username, udah terlanjur masukin password, ya udah, data itu bakalan kekirim ke database yang bikin web palsu itu, lalu datanya teman-teman bisa diambil dari situ. Nah, itu salah satu metode ancaman yang banyak banget dipakai, apalagi di zaman yang mulai berkembang ini dengan begitu banyak update, dengan begitu banyak software-software baru. Itu phishing ini jadi ancaman yang nyata banget. Bahkan di beberapa kasus malah ada teman dekat aku sendiri yang kena phishing gitu, yang mereka itu tertipu misalkan dengan website-website bodong seperti itu, atau enggak biasanya mereka itu nyamar sebagai siapa ya, misalkan mereka itu nyamar sebagai teman, atau mereka itu nyamar sebagai admin admin bank misalkan, atau mereka nyamar sebagai siapa. Nah itu teman-teman, seperti yang pesan sebelumnya, itu jangan mudah percaya dengan stranger, even though kelihatannya itu akunnya legitimate legitimate apa ya bahasa Indonesia, ini akunnya meyakinkan banget, tapi tolong dicek dulu, soalnya gak semua akun itu yang ada di internet kan akun akun asli ya, bisa jadi akun palsu atau dia pakai identitas orang lain untuk melakukan penipuan dan lain-lain sebagainya gitu. Mungkin segitu untuk phishing. Sebenarnya ada banyak lagi, nanti mungkin bisa aku bahas di lain waktu karena kayaknya kalau dibahas sekarang kayaknya nggak bakalan selesai gitu ya. Terus nih, kasus kebocoran data yang lumayan di eranya presiden kita yang ketujuh kemarin, ada beberapa kasus kebocoran data nih. Yang pertama ada PDNS, Pusat Data Nasional. Itu kemarin itu sempat lumpuh karena ransomware. Beberapa teman kita yang punya penerbangan, jadwal penerbangan itu terganggu dan lain-lain. Nah, terus ada lagi di data ASN. Nah, data ASN, misalkan data ASN siapa gitu, itu bocor dan dijual sebenarnya di situs yang namanya Bridge Forum. Sebenarnya situs itu tuh udah beberapa kali di take down, tapi tetap aja muncul lagi, muncul lagi, muncul lagi. Jadi itu situs yang bener-bener banyak banget orang hacker-hacker pakai, atau teman-teman yang punya niat dipakai dan dijual data-datanya, entah itu untuk apa alasannya. Bisa untuk social engineering, bisa untuk phishing dan lain-lain sebagainya. PDNS, terus data ASN, terus yang kemarin juga ada data NPWP. We all know who
Jorka is. Nah, ini yang lumayan fenomenal nih kemarin karena ini datanya lumayan penting nih NPWP gitu. Ini tiga kebocoran data yang skalanya nasional, skalanya gede banget dan eh aku berharapnya ya, aku pribadi itu berharapnya bener-bener masalah ini bisa cepat diselesaikan, entah itu dengan entah itu dengan perbaikan sistem, entah itu dengan apa edukasi gitu ya. Aku berharapnya semoga next time itu yang hal-hal yang kayak gini tuh bisa disegera diatasi gitu. Apalagi kebanyakan faktornya itu karena human errornya. Sistem udah bagus tapi humannya yang kurang bagus gitu. Mungkin harapannya dari aku sendiri itu semoga di lain waktu semoga sistem kita makin kuat yang pertama, terus yang kedua semoga kita bener-bener ada edukasi lah mungkin dari teman-teman pemerintah atau teman-teman mahasiswa untuk bisa mengedukasi teman-teman yang eh, misalkan baru banget pakai medsos atau baru banget pakai apa namanya pakai HP gitu pegang internet misalkan. Nah itu bener-bener diedukasi supaya sistemnya bagus, orang-orangnya juga bagus. Mungkin segitu dari aku. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa like and subscribe. Kita kita ketemu lagi di next video ya. Terima kasih.